Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran geografi. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat ya. Semoga semuanya selalu semangat meskipun dalam situasi pandemi. Kali ini kita belajar geografi BDR, belajar dari rumah. Semoga itu tidak mengurangi ketertarikan kalian kepada geografi. Mari kita simak berikutnya anak-anak. Sekarang ini saya akan menyampaikan materi geografi kelas 12 bab pertama yang berbicara tentang masalah konsep wilayah dan perencanaan pembangunan. Nah, sebelum dikupas lebih panjang lagi, kita membahas tentang satu persatu dari judul itu. Diawali dengan kata konsep wilayah. Nah, konsep wilayah ini tentu bagi kalian sangat lekat sekali dengan materi kelas 10 tentang konsep geografi. Jadi ngomong wilayah itu selalu terkait sekali dengan geografi, yaitu konsep lokasi. Nah, wilayah itu apa? Ada beberapa hal yang menyangkut tentang wilayah. Sebelum saya teruskan ke tentang wilayah, maka ada beberapa istilah yang terkait dengan wilayah itu, yaitu yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah daerah. Kalau diteruskan lagi, setelah daerah itu ada kawasan, baru kemudian wilayah. Nah, sekarang yang pertama, lokasi. Lokasi itu apa? Kalau dalam konsep geografi, konsep lokasi itu kan mengarah kepada letak suatu tempat di muka bumi, yaitu dalam konsep 10 konsep geografi yang sudah kita pelajari. Tapi dalam konsep wilayah ini kita bicara tentang letak itu adalah suatu ruang yang lebih spesifik, yaitu apa? Tempat terjadinya suatu gejala atau fenomena. Sehingga kita ngomong tempat atau lokasi itu apa? Lokasi terjadinya lokasi pabrik misalkan, kemudian lokasi macet, atau kemudian misalnya lokasi banjir. Maka itu kita bicara tentang lokasi. Jadi lokasi ini membicarakan tempat di mana di situ terjadi suatu peristiwa. Itu lokasi. Saya teruskan berikutnya. Setelah lokasi adalah daerah. Nah, daerah ini lebih luas dibanding lokasi. Kalau lokasi tadi mengarah ke satu tempat di mana di situ terjadi peristiwa, maka dalam daerah itu adalah tempat yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Maka kita bicara tentang daerah. Maka kalau tadi saya bilang banjir, maka itu lokasi banjir, maka kita ngomong daerah banjir, berarti di situ mencakup lebih luas lagi, bukan hanya daerahnya saja, bukan hanya di situ tempat terjadi banjir, tetapi sudah mencakup banjir berarti hujannya cukup deras, banjir berarti di situ berada di dataran rendah di situ. Jadi contohnya apa? Daerah pesisir. Nah, ngomong daerah pesisir berarti daerahnya itu di dekat laut, udaranya agak panas, kemudian banyak pohon kelapa. Itu lebih luas dari tempat, yaitu daerah. Yang ketiga yaitu kawasan. Kawasan ini merupakan bagian dari wilayah. Jadi misalkan suatu wilayah itu di dalam suatu wilayah terdapat beberapa kawasan. Misalkan apa? Misalkan kawasan pertanian, kawasan perhutanan, kemudian kawasan peternakan. Maka kita bicara tentang suatu daerah tetapi yang lebih luas lagi.
kawasan itu bagian dari wilayah. Kawasan perniagaan, kawasan perkantoran itu kawasan. Lantas kalau wilayah itu yang bagaimana? Nah, sebelum saya ngomong nanti tentang pengertian wilayah, maka ini nanti kita akan membahas 3 hal, yaitu konsep wilayah, kemudian wilayah formal, dan wilayah fungsional. Saya teruskan ya. Wilayah pengertiannya adalah suatu tempat di muka bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu sehingga membedakan wilayah itu dengan wilayah yang lain. Jadi di wilayah itu ada ciri tertentu yang sama. Nah, di dalam geografi istilah wilayah ini sering digunakan dengan menggunakan istilah region ya. Jadi region atau wilayah memiliki ciri tertentu, karakteristik tertentu. Misalnya apa? Misalnya wilayah yang industri, wilayah pertanian, maka di situ ada berbagai aspek, baik fisik maupun sosial. Tuh. Nah, wilayah tadi dibedakan ada 2, wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal itu adalah wilayah yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang sama, yang seragam. Jadi dalam wilayah formal itu ditandai adanya homogenitas. Misalnya apa saja dalam wilayah formal itu? Misalkan homogenitas ini kesamaan di dalam kondisi fisik, kesamaan di dalam vegetasinya, kesamaan di dalam mata pencariannya, maka itu kita sebut sebagai wilayah formal. Jadi dalam wilayah formal, wilayahnya sifatnya relatif statis atau seragam, statis atau tetap, kemudian seragam dan tidak aktif. Misalnya daerah pinggiran atau pedesaan. Nah, contoh wilayah formal bisa kalian lihat gambar di sini. Di sini ada masyarakat di pedesaan yang memiliki kesamaan dilihat dari mata pencariannya, yaitu di bidang pertanian. Wilayahnya tanahnya subur, kemudian berupa masyarakatnya sebagai petani, mungkin bisa diteruskan lagi berupa dataran rendah, maka di sini ada persamaan. Maka ini masuk dalam wilayah fungsional. Jadi wilayah formal. Yang saya teruskan kemudian adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional tercermin adanya suatu pola keanekaragaman atau keragaman dalam suatu wilayah itu di dalam batas-batas tertentu. Di situ terbentuk suatu hubungan pola ketergantungan yang biasanya terkontrol oleh sebuah titik pusat yang penekanannya pada hubungan fungsional. Jadi mengarah di situ ada keterkaitan wilayah di sekitarnya dengan wilayah di pusat atau di wilayah inti itu. Dalam wilayah fungsional ini merupakan wilayah yang dinamis, berkembang, aktif, dan terbentuk secara terus-menerus. Misalnya wilayah kota, wilayah pusat kota bisa juga. Terus wilayah fungsional itu sering juga disebut region nodal. Wilayah ini bersifat dinamis tadi karena adanya gerakan dari daerah sekitarnya ke daerah pusat.
pusat dari segala kegiatan tadi disebut dengan node. Sejauh mana node dapat menarik di sekitarnya, maka nanti akan terjadi interaksi secara maksimal. Nah, suatu wilayah nodal atau fungsional tadi terdapat 4 unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, adanya arus barang, ide, gagasan atau manusia. Berarti di situ sangat dinamis sekali. Yang kedua, adanya node atau pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Yang ketiga, adanya wilayah yang semakin lama semakin meluas dan jaring-jaring rute tempat berlangsungnya tukar-menukar. Nah, kemudahan transportasi ini tentu akan sangat mendukung suatu wilayah menjadi lebih cepat berkembang. Contoh wilayah fungsional bisa dilihat gambarnya di sini ya. Gambarnya apa? Sebuah perkotaan yang sangat kompleks. Bangunan tinggi, jalannya padat, penduduknya banyak dan seterusnya. Nah, perwilayahan wilayah formal tadi tujuannya untuk mengetahui wilayah yang homogen. Tekniknya dengan metode nilai bobot itu nanti setelah pertemuan yang pertama nanti akan diteruskan. Ya, berarti saya sudah menyampaikan tentang pengertian wilayah, kemudian wilayah formal dan wilayah fungsional. Berikutnya, sebelum saya akhiri, apa yang dimaksud dengan pewilayahan atau regionalisasi? Ada yang menyebutnya pewilayahan itu pengwilayahan. Apa tuh itu? Nah, regionalisasi ini adalah upaya mengatur, upaya mengelompokkan, mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama itu, sehingga suatu wilayah akan bisa berfungsi secara maksimal. Maka itulah yang disebut dengan pengwilayahan. Mengingat lokasi di muka bumi ini jumlahnya tidak terbatas, maka harus dikelompokkan sesuai dengan sifat-sifat tertentu. Kemudian pengelompokan ini disesuaikan sesuai apa kebutuhannya, sesuai kepentingan dan tujuannya. Nah, tujuan pengwilayahan ini yang pertama adalah memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. Dan yang keempat, memantau perubahan yang terjadi baik itu gejala alam maupun gejala manusia. Jadi intinya kalau wilayah formal maupun fungsional itu tadi dilakukan pengwilayahan atau pengaturan wilayah sesuai dengan fungsi tertentu, maka akan memberikan manfaat yang lebih maksimal. Anak-anakku, tadi sudah saya sampaikan materi pertama, bab pertama kelas 12 tentang konsep wilayah, terdiri dari pengertian wilayah, kemudian jenis wilayah yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional serta pengwilayahan. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan baik. Semangat tetap untuk belajar, jaga kesehatan, dan saya akhiri pertemuan ini. Nanti kita sambung dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.